Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala Allah fi kitabihil karim wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta hidayah kepada kita dan memberikan kesempatan kita untuk kembali bertemu dengan Ramadan yang mulia. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Tema kultum pada kesempatan kali ini adalah tentang doa di bulan Ramadan. Ini adalah nasihat buat saya sebagai pribadi dan juga bisa diambil manfaatnya oleh teman-teman di kibar sekalian. Di mukadimah saya bacakan salah satu ayat tentang doa di surat Al-Baqarah ayat 186. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ketika bertanya hambaku tentang aku, sesungguhnya aku adalah dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan doa ketika orang meminta. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ayat tentang doa ini berada di tengah-tengah ayat tentang perintah puasa dan keutamaan bulan Ramadan. Seperti kita tahu, ayat tentang perintah puasa ada di ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dilanjutkan ayat ma'dudat dan seterusnya, kemudian ayat syahrul ramadhana dan seterusnya, dan ayat berikutnya adalah ayat tentang doa. Setelah itu kembali tentang ayat puasa. Uhilla lakum lailatas syami rafathu ila nisaikum. Jadi ayat tentang doa ini berada di tengah-tengah ayat tentang puasa dan Ramadan. Ini tentu tidak begitu saja kita lihat sebagai sebuah struktur, tetapi kita bisa ambil hikmahnya kenapa ada ayat tentang doa di tengah-tengah ayat tentang puasa dan Ramadan. Kita tahu bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, maghfirah, dan kita dianjurkan untuk banyak beribadah dengan berbagai macam keutamaannya. Salah satu analogi yang diambil oleh Kiai Haji Ahmad Siddiq dari Jember, bulan puasa adalah seperti kesempatan dalam tendangan penalti untuk sepak bola. Banyak sekali keutamaan yang tidak bisa kita dapatkan di bulan lain diberikan dan difasilitasi oleh Allah di bulan ini. Nah, salah satu yang bisa kita maksimalkan ibadah kita adalah doa. Karena doa juga selain kebutuhan kita untuk meminta kepada Allah, itu juga adalah doa. Karena doa itu juga ibadah dan Allah menganjurkan kita untuk berdoa. Tidak seperti manusia yang banyak diminta maka dia akan keberatan, tetapi kalau Allah semakin kita banyak meminta, Allah semakin suka. Karena itu menunjukkan bahwa kita butuh kepada Allah. Salah satu hikmah wallahu a'lam di ayat ini adalah kita perbanyak doa di bulan Ramadan, karena pada bulan Ramadan ini ada salah satu malam yang dijanjikan Allah sebagai malam yang lebih utama dari 1000 bulan. Khairum min alfi syahri. Salah satu namanya adalah Lailatul Qadar, malam takdir. Salah satu interpretasi dari ulama adalah malam ini adalah malam ditulisnya takdir kita gitu. Jadi dalam satu tahun ada satu malam di mana kita akan ditulis bagaimana cerita kita selama setahun ke depan. Nah, di dalam malam itu ketika kita berdoa, kita bisa dalam tanda kutip mengubah takdir, karena doa adalah salah satu hal yang bisa mengubah takdir. Dan kita bisa perbanyak doa kita ketika bulan Ramadan, lebih khusus ketika 10 hari terakhir, karena disitulah ada malam Lailatul Qadar yang bisa kita cari-cari keutamaannya, kita bisa tunggu-tunggu sehingga kita bisa mendapatkan keutamaan dan keberkahan bulan suci Ramadan dan malam Lailatul Qadar.
adab berdoa. Saya ingin sharing tentang adab berdoa karena kadang-kadang kita berdoa itu banyak sekali. Misalnya ketika hanya butuh, ya kita selalu butuh untuk berdoa. Saya juga sekedar untuk sharing bahwa sebelum berdoa kita hendaknya untuk menunjukkan bahwa kita itu adalah hamba yang selalu butuh kepada Allah, ketaklukan kita kepada Allah gitu. Kita puji, makanya dalam urutan doa biasanya alhamdulillah, kita menguji kepada Allah, alhamdulillah. Kemudian kita minta ampun, astagfirullah, sehingga sebelum kita mencapai kepada apa yang ingin kita sampaikan sebagai doa kita kepada Allah, sebaiknya kita memuji dan meminta ampun bahwa kita adalah seorang hamba. Saya ingin mengambil satu contoh nyata di Jawa Timur. Ini kisah nyata. Ada seorang pedagang di toko, dia setiap hari untung sekitar 1 juta. Dan ketika tiap minggu dia akan merekap keuntungan dia, uang itu selalu hilang gitu. Dan dia melakukan perkiraan bahwa itu diambil tuyul. Nah, setelah itu dia lapor ke kiai muda di sekitar rumah dia, dan dia ceritakan keadaan dia bahwa setiap dia mau rekap setiap minggu selalu hilang, dan dia bilang ini kemungkinan besar diambil oleh tuyul gitu. Dan kiai ini karena memang juga masih baru, itu tidak terlalu banyak jam terbangnya, diasumsikan saja kalau demit, kalau makhluk-makhluk gaib itu takut sama ayat kursi gitu. Dan dia memberikan istilahnya amalan, ijazah kepada sang pedagang, perbanyaklah membaca ayat kursi sebanyak-banyaknya gitu. Insya Allah tuyulnya nanti akan pergi gitu. Seminggu 2 minggu si pedagang kembali datang ke rumah kiai dengan membawa banyak sekali barang dagangan dia sebagai rasa syukur dan terima kasih dia kepada kiai itu. Alhamdulillah Pak Yai, sudah tidak ada lagi tuyulnya di rumah saya. Uang saya tidak hilang lagi, bahkan sekarang keuntungan saya naik, tidak hanya 1 juta, kadang-kadang 1.200.000, 1.300.000. Ini sebagai rasa syukur saya sedekahkan kepada Pak Yai beberapa dagangan dia, dan juga sebagai rasa syukur saya kepada Allah. Kiai ini karena masih muda, dia penasaran, emang seberapa banyak kamu baca ayat suci kok bisa langsung mujarab dan manjur seperti itu. 5.000 kali Pak Yai, kata dia. Waduh, banyak sekali gitu. Bisa sampai subuh, dia pikir, Pak Yainya pikir. Memang kamu bacanya gimana? Ya Pak Yai, saya wudhu, sholat 2 rakaat, kemudian saya baca ayat kursi sampai 5.000 kali gitu. Ya memang nggak lama. Dan kayaknya ya kaget juga, kenapa yang begini kok bisa manjur gitu. Padahal yang dia baca itu juga bukan ayat suci gitu, ayat kursi yang dia baca, ayat kursi sebagai ini. Kemudian diceritakan kepada pedagang itu bahwa ayat kursi adalah Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, dan seterusnya. Si pedagang juga, loh, panjang ya Pak ya? Iya, bukan ayat kursi itu gitu. Tetapi yang menjadi poin dari cerita ini adalah, meskipun apa yang menjadi wasilah, menjadi sarana untuk berdoa itu kadang tidak masuk akal gitu. Tetapi ketika hati seseorang itu sudah nyambung dengan frekuensi Allah, apapun sarananya itu bisa gitu. Jadi bukan berarti lafadz, bukan berarti kalimat itu tidak penting, tetapi ada satu hal yang lebih mendasari doa kita adalah ketakutan kita kepada Allah, kebutuhan kita kepada Allah, bahwa dengan kita meminta kepada Allah, segala macam kebutuhan kita bisa dipenuhi. Mungkin itu yang bisa saya sharingkan untuk kesempatan kali ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Apa yang benar datangnya dari Allah, apa yang salah datangnya dari saya pribadi. Terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.